Kami dari kelompok guru yang beranggotakan saya sendiri Mahar Prayoga. Saya Eka Dinanda. Kami akan menjelaskan tentang peradaban Islam di masa modern. Terima kasih. Saya akan membacakan kondisi Islam pada masa modern, periode modern 1800 sampai dengan sekarang. Setelah abad pertengahan, umat Islam memasuki abad modern. Masa ini disebut juga masa pembaruan atau kebangkitan umat Islam. Pembaruan ini adalah usaha untuk menyesuaikan pemahaman agama Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Periode ini ditandai dengan masuknya pengaruh barat ke Mesir yang memicu kebangkitan Islam. Adapun hal-hal yang mendasari bangkitnya Islam di dunia antara lain yang pertama, pemahaman mayoritas kaum muslim terhadap Islam sangat lemah. Akibatnya, dalam banyak hal kaum muslim tidak lagi terkait dengan ajaran Islam. 2. Lenyapnya institusi politik Islam yang menjadi payung Islam dan kaum muslim. 3. Budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Setelah Mesir jatuh ke tangan bangsa barat, umat Islam menyadari adanya peradaban baru yang lebih maju, namun juga mengancam Islam. Bangsa Eropa mulai melakukan penjajahan di dunia sejak abad ke-18 hingga ke-20. Dunia Islam mengalami masa sulit, namun juga muncul gerakan kebangkitan yang bertujuan mengembalikan umat muslim pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Pada abad modern, gerakan modernisme Islam muncul untuk menjawab tantangan barat dan menjembatani warisan Islam dengan modernitas. Gerakan ini mendorong nasionalisme di satu sisi, dan di sisi lain membangkitkan modernisme. Kesadaran untuk melepaskan diri dari dominasi barat melahirkan pembaruan di dunia Islam yang disebut juga masa modern. Meskipun pada abad modern, kondisi umat Islam mengalami kemunduran yang lebih parah dibandingkan masa sebelumnya. Sejak tahun 1924, umat muslim terus terpuruk. Persatuan mereka pecah dan urusan mereka tidak lagi diatur oleh Islam. Masa modern bagi dunia Islam dimulai tahun 1800 Masehi dan masih berlanjut hingga sampai sekarang. Periode pembaruan ditandai dengan kesadaran umat Islam akan kelemahan mereka, serta dorongan untuk meraih kemajuan di berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan dengan Haikal Dinanda. Saya akan membacakan tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama, 1. Rifa'ah Badawi At-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Ia adalah pelopor pembaharuan pemikiran Islam di Mesir, banyak menerjemahkan karya penting. 2. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1949 Masehi. Ia sosok penting dalam kebangkitan ekonomi dan budaya Mesir. 3. Muhammad Abdul 1849 sampai 1905 Masehi. Penulis produktif yang karyanya berpengaruh luas dalam dunia Islam. 4. Rashid Rida 1865 sampai 1935 Masehi. Pemikiran independen yang teguh pada kebenaran dan argumen kuat. 5. Sultan Muhammad 1785 sampai 1839 Masehi. Pemimpin Ottoman yang menghadapi banyak konflik tetapi tetap memimpin. 6. Jamaluddin Al-Afghan 1838 sampai 1897 Masehi. Pembela pan-islamisme yang memikir yang berjuang untuk persatuan umat Islam. 7. Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 Masehi. Pemikiran dari Sialkot yang menekankan pentingnya pembaharuan pemikiran Islam dan relevan Al-Quran dengan zaman. 8. K.H. Ahmad Dahlan 1868 sampai 1923 Masehi.
Pendiri Muhammadiyah, organisasi Islam yang berperan besar dalam pembaruan agama dan pendidikan di Jawa. 9. KH Hashim Asy'ari 1871 sampai 1947. Pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Oke, video ini dilanjutkan Mahar Prayoga. Membaca pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Gerakan pembaruan yang ada juga dirasakan oleh umat Islam di Indonesia. Masuknya ide pembaruan ke Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui masyarakat Arab baik yang berdagang maupun yang ingin menetap. Kedua, melalui para jamaah haji dari Indonesia. Para pelopor gerakan pembaruan antara lain Syekh Ahmad Surkati dengan Jumiati Kahir dan Al-Irsyad. Jamaah haji yang berasal dari Indonesia menyadari merasakan pembaruan yang terjadi di dunia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.